Kita bergeser ke debat pertama Pilwalkot Solo, Jawa Tengah yang mendapat kritikan dari kalangan pengamat politik dan pengamat tata kota. Selain gaya yang digunakan, konsep visi paslon juga dikritik. Debat putaran pertama Pilwalkot Solo, Jawa Tengah membahas banyak hal. Satu yang menjadi sorotan adalah konsep pembangunan kota di era reformasi digital. Bagi pengamat tata kota, konsep yang ditawarkan kedua paslon menjadi menarik. Apalagi konsep yang ditawarkan Gibran Teguh sebenarnya sudah mulai diaplikasikan di Solo. Ada yang disebut Solo Smart City, di mana konsep big data yang diajukan Gibran bisa menjadi pusat dari semua. Sementara paslon Bajo dinilai masih terlalu dangkal dalam memahami konsep Solo berbudaya dan modern. Dan di dalamnya menghidupkan kreativitas anak-anak mudanya, kreativitas masyarakatnya, saya kira itu sangat tepat sekali untuk Kota Solo. Ya, visi itu pas sekali. Tinggal bagaimana mengoperasionalkan itu tadi, ya, menyambungkan antara Mocopat, data mining, dan smart city itu tadi. Ya, Mocopat, data mining, big data analitik, bahkan sampai dengan menuju smart city. Itu yang pertama. Kalau untuk paslon yang kedua, saya pikir tidak tidak perlu terjebak pada hal-hal yang sifatnya teknis, mungkin sangat teknis sekali, sehingga pada tataran simbol beliau bermain, ya, belum pada tataran value atau nilai yang mau disampaikan kepada masyarakat di Kota Solo. Itu bagus sebenarnya, tapi mungkin kalau bicara hal-hal yang sifatnya teknis tidak cukup waktu untuk dibawa ke dalam forum-forum seperti itu. Dalam perspektif politik, debat Pilwalkot Solo seolah menunjukkan kekuatan dari tim ahli di belakang masing-masing paslon. Gibran dinilai lebih unggul, walau juga masih banyak kelemahannya. Hanya saja Gibran itu lebih emosional, kemudian tidak rileks, tergesa-gesa, gitu, dan gagasannya kurang makro, ya, sebagai seorang pemimpin, sehingga gagasan-gagasan besar untuk membangun Solo itu tidak begitu kuat dan runut disampaikannya. Kemudian Pak Bajo terlalu mencerminkan dirinya sebagai rakyat, seolah-olah kita mendengar dia itu seperti mendengarkan curhatan rakyat biasa, bahwa dia lupa dia adalah pemimpin politik, gitu. Sehingga dia harus bisa meyakinkan secara persuasif kepada publik, saya bisa memimpin itu. Nah, untuk Pak Bajo ini secara artikulatif itu memang tidak lebih kuat daripada Gibran. Tak hanya dari kalangan pengamat, warga Solo pun ikut berkomentar terkait performa dari para paslon. Saya kira Mas Gibran lebih jelas, lebih runtut penyampaiannya. Terus sama Pak Bajo terlalu teknis, ya, terlalu kurang membicarakan gagasan-gagasan besarnya seperti apa. Kayak menguasai materi banget gitu loh. Mungkin juga udah ada ya sedikit pengalaman, atau dia udah dapat cerita dari ada turunan dari presiden dan lainnya. Jadi lebih lebih tahu gimana jalannya debat tuh seharusnya kayak gimana, penyampaiannya seperti apa gitu, lebih bisa menguasai. Sedangkan si Pak Bajo itu kan ya gimana ya, karena pendatang baru. Sepertinya berat sebelah. Berat sebelahnya itu ada kekurangan. Kalau jawaban dari Gibran sendiri itu teknis banget. Tapi kalau untuk Bajo itu menurut saya masih kurang memahami. Warga Solo berharap debat putaran kedua nanti masing-masing paslon lebih matang dan menyajikan keunggulan data yang komprehensif, sehingga masyarakat Solo lebih mantap dalam menentukan pilihannya nanti. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.